ketiga ini the idealist. Ini yang hidupnya penuh drama. Tanpa mereka hidup juga garing. Itu perlu dijelasin. Please. Cara kita memandang alat tes itu udah harus Kacau. dibongkar. Iya. Mana yang paling akurat? Yang 98%, 85% tipe kepribadian itu susah banget dideteksi. Sampai tua pun dikasih psikotes, hasilnya berubah-ubah atau banyak di tengah. Pengaruh paling besar terhadap kesuksesan anak itu adalah di Finlandia masuk jurusan keguruan itu lebih sulit daripada masuk kedokteran dan hukum. Have you adapted your platform to meet the changing needs of students from different generation, millennials, Gen X, and Gen Z? Teknologi maksudnya? Enggak, not only teknologi. Platform itu nggak selalu ke teknologi. Platform bisa dari your cara melayani the clients, bisa jadi teknologinya, bisa jadi you-nya. Ya, jadi sebetulnya kita adapt dalam hal misalnya begini, sebagai pembicara. Itu berasa banget. Jadi pembicara dengan generasi sebelum pandemi dengan generasi sesudah pandemi. Generasi sebelum media-media yang cepat dengan TikTok yang cuman jadi gue bilangnya nih generasi TikTok 1 menit swipe gitu kan. Yeah. Jadi nggak bisa lagi yang panjang. Itu beda banget. Jadi yang sebelum pandemi generasi yang lama itu seminar rata-rata sekitar 1,5 jam, tanya jawab setengah jam. Biasanya begitu. Tapi setelah pandemi nggak bisa tuh 45 menit aja udah nggak konsen kemana-mana anak-anaknya. Jadi harus di-adjust. Jadi materinya juga mau nggak mau kalau untuk seminar dibanyakin yang interaksi, kemudian yang penyampaian itu short. Short itu pun harus banyak di-combine dengan video, dengan macam-macam. Nah itu tuh yang secara seminar mau nggak mau adjust. Okay, tadi you were telling me about the difference between the Gen Z and the previous generation. Yang orang kalau diajak ngomong dia itu nggak mut-mutan, nggak shifting. Yang tadi kita lagi ngobrol. Maksudnya Gen Z? Oh, yang profile. Kita lagi ngobrol soal profile. Oke. Okay. Yang satu lebih ke experiencing profile atau apa tadi? Oh ya. Kepribadian bawaan lahir. Iya, kepribadian. Yeah. Can you share more about kepribadian? Ya, sebetulnya dari bawaan analisa lahir. Kalau bawaan lahir seseorang kalau simpelnya dibagi 4 temperamen dulu nih. Dari 4 temperamen itu ada tipe guardian, tradisionalis. Ini semboyan hidupnya do whatever is right. Punya anak kayak gini biasanya nggak ada masalah, orang tua nggak pernah dipanggil guru, anak ibu bermasalah gitu, nggak ada, dia fine aja, do whatever is right. Yang kedua ini banyak masalah karena semboyannya do whatever works. Oke. Nggak right nggak apa-apa, pokoknya it works gitu. Jadi ini the experiencer. Jadi misalnya gue pernah ke supermarket mau keluar, ada rombongan anak SMA mau masuk, terus berusaha buka pintu 2 kali nggak bisa, terus bisa. Temennya bilang, udah jelas-jelas tulisannya tarik lu dorong, terus yang masuk bilang bodo amat, it works kan. Nah jadi sementara yang satunya tulisan tarik berusaha do whatever is right, tarik gitu aja. Ini 2 temperamen. Kemudian yang ini doer nih. Nih 2 ini doer, praktisi. Yang 3 dan 4 konseptor. Tapi yang ketiga ini the idealist. Ini yang hidupnya penuh drama, tapi tanpa mereka hidup juga garing. Nggak ada pembuat film, nggak ada composer, music, tapi ini paling galau. Dan potensi untuk stres, depresi, mental health, ini nih, makanya penuh drama. Yang keempat ini dambaan orang tua, tapi secara jumlah penduduk tuh paling dikit. Jadi gue profiling sekolah-sekolah, persentase ini paling sedikit, tapi banyak di pucuk-pucuk pimpinan. Ini the rationalist. Nah, ini paling dikit. Nah ini profil bawaan lahir sebetulnya ada. Gue jadi penasaran, gue apa ya? Ntar kakak gue harus cek. Nah itu biasanya assessmentnya berapa lama? Sebetulnya kalau alat tes itu gue pakai hanya untuk mengenal anak. Jadi banyak orang tua itu fokusnya di alat tesnya. Tapi terus mencari yang akurat. Oh ya, itu perlu dijelasin. Please jelasin. Iya, jadi cara kita memandang alat tes itu udah harus dibongkar. Iya, jadi mencari mana yang paling akurat, yang 98%, 85%. Ya ada anak kalau dia sudah mengenal dirinya, mau dikasih tes berapapun ya cenderung lebih stabil. Tapi ada satu tipe
tipe kepribadian sebetulnya itu susah banget dideteksi, sampai tua pun dikasih psikotes hasilnya berubah-ubah atau banyak di tengah. Ini yang tipe idealis tadi, karena dia keep looking for an ideal answer. Jadi dia mencari jawaban yang ideal. Nah terus setelah handle banyak hampir 6.000 data keluarga, ini baru my hypothesis ya, belum dibuktikan secara ilmiah. Kayaknya ada hubungannya si tipe idealis ini dengan intrapersonal intelligence. Secara IQ mereka ini tinggi-tinggi. Academically biasanya yang performance-nya bagus. Tapi kecerdasan kan ada 8, salah satunya intra. Biasanya mereka yang agak kurang itu intrapersonal intelligence, kecerdasan mengukur dirinya. Jadi di situasi tertentu nggak pede, padahal dia bisa. Di situasi lain tuh kepedean, hasilnya nggak sesuai, mereka crash juga gitu. Mereka kecewa, nangis-nangis gitu. Nah suka di sini nih. Nah bayangin kalau intrapersonal intelligence rendah dikasih psikotes mengukur diri sendiri, susah kan? They trying to look ideal. Gitu. Gua organize kok. Jadi di hasil tes bisa aja diisi hasilnya organize. Orang tua nggak ada-adanya anak gue organize ya gitu. Berarti ini alat tesnya nggak cocok. Karena ditulisnya organize, nyatanya enggak. Enggak, tapi kita selalu nuding alat tesnya yang salah. Belum wait a minute, jangan-jangan anak gue nih ya, ada apa, kan harusnya nyari. Jadi bukan langsung buru-buru. Jadi apapun alat tes yang dipakai sekolah, itu sekolah pasti udah kenyang dengan protes dari orang tua. Mau ganti alat tes, ada orang tua lain yang akan bilang ini 8 kecerdasan tuh apa aja? Kecerdasan multiple intelligence sebetulnya itu udah kalau di dunia pendidikan pada udah tahu lah ya, kinestetik, kecerdasan gerak fisik gitu ya. Kan ada anak yang terampil, they're good with their hands juga. Terus interpersonal kecerdasan untuk lebih memahami orang lain, menjalin relasi dengan orang lain. Intrapersonal yang tadi mengukur diri. Naturalistik untuk itu yang biasa kalau zaman dulu kita bilang tangannya adem kalau bercocok tanam. Nah itu naturalistik tuh. Nah kalau di gue itu yang paling bawah tuh. Kalau pelihara apa suka mati lah. Nggak bisa gitu, jadi nggak bisa nanem atau apa gitu ya. Bukan nggak bisa, cuman ya itu memang dari semua kecerdasan begitu, ya? Itu memang not my ini ya, not my strength gitu. Jadi itu beberapa kecerdasan, tapi tinggal di Google lah kalau 8 tipe kecerdasan. Kita masuk ke topik tentang pendidikan. You have interviewed many schools, many students from many schools. What is the biggest problem Indonesia is facing? Yang sekarang? Yang sekarang mental ya. Jadi boleh dibilang program revolusi mental, the hard truth, belum berhasil ya. Berat sekali. Jadi mental bangsa ini, memang masih banyak mental tangan di bawah. Tidak hanya yang kelas ekonominya bawah, sekarang justru kelas ekonomi atas itu juga anak-anaknya juga sama, mentalnya mental tangan di bawah, mental nebeng. Mereka cari yang aman, nungguin warisan. Sampai kan ada anak yang nuntut warisan dari orang tua, nggak hanya orang tuanya sendiri, kadang kan nyari jodoh nungguin warisan calon mertua gitu kan. Nah tapi ini mental tangan di bawah. Jadi ada dosen di Surabaya itu misalnya susah banget untuk nyuruh mahasiswa itu ikut lomba. Halah Pak, hadiah cuma 2 juta, ngapain ikut lomba? Kalian ini ya, di zaman kalian itu nanti cari uang itu susah. Dijawab sama mahasiswanya, Pak, uang itu jangan dicari, diminta. Wah gile, jadi, kacau nih anak-anak. Mental itu susah sekali. Jadi mungkin PR terbesar sebetulnya masih revolusi mental ini. Tapi revolusi mental menurut gua kayaknya bukan hanya berfungsi di instansi pendidikan aja, tapi gimana cara menanamkan itu ke orang tuanya juga ya. Karena stake-nya kan semua ya, government, educational institution, and individualnya, parents-nya. Kan memang it takes a village to raise a child. Butuh satu kampung untuk mendidik seorang anak. Jadi ibarat meja ini kakinya ada 4. Jadi kan yang menopang ini kan juga pendidik, nggak cuma sekolah, nggak cuma guru kan. Memang orang tua, terus dari pemerintah, kemudian guru dan society. Jadi kalau satu timpang, sebetulnya kan harusnya 3 yang lain tuh menopang. Tapi yang ada sekarang itu antara guru dan orang tua berantem aja gitu kan. Kalau anaknya hasilnya nggak bagus,
itu dari pihak sekolah nyalahin orang tua. Kan orang tua juga yang harusnya mendidik akhlak, adab nih anak. Dari pihak orang tua Kan juga gua seringkali bayar lu yang ngajarin. Saling nyalahin. Nah itu tension antara orang Gue tua kan dan bayar guru mahal nih banyak. buat sekolah nih biar anak gue jadi pinter gitu ya. Iya, padahal harus diakui kan ya memang betul orang tua juga keluarga itu banyak masalah gitu kan. Jadi harusnya dinamikanya banyak. Wah iya, jadi kadang-kadang itu nggak berfungsi. Ya udah nggak usah disalahin. Tapi bagaimana 3 yang lain bisa menopang society? Karena kesuksesan seorang anak berdasarkan research yang bisa meningkatkan sekitar 26% lah kesuksesan seorang anak kalau dia punya adult role model. Jadi decision making dari orang tua yang paling menentukan bisa meningkatkan kesuksesan anak. Itu mau menempatkan anak di mana? I didn't understand. Can you elaborate more? Parenting. Itu dalam sehari, dalam sebulan kita membuat keputusan tuh banyak banget untuk anak ya kan. Perlu gua ikutin les ini nggak sih, gua kirim ke sekolah yang mana, itu kan ribet banget kan. Jadi banyak keputusan orang tua yang kita itu terlalu pusing, kita pikir itu akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan anak. Nah terus ini di research ternyata yang berpengaruh paling besar terhadap kesuksesan anak itu adalah menempatkan di lingkungan yang seperti apa. Dan yang pertama itu sebetulnya intinya adult role model, lingkungan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, seberapa banyak orang-orang yang lulus perguruan tinggi di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, seberapa banyak two parent household, jadi nggak bercerai orang tuanya. Jadi itu lingkungannya stabil kan, memberikan stability. Yang ketiga, seberapa banyak yang mengembalikan formulir sensus penduduk. Ini menunjukkan orang-orang itu yang hal paling simpel loh padahal. Tapi menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab kan. Karena salah satu tujuan pendidikan menyiapkan anak-anak jadi warga negara kan. Sebetulnya. Nah, jadi mereka yang menempatkan anaknya di sini umumnya kesuksesannya bisa meningkat 26%. Better, 26% better. Ya. Jadi bukan nyatanya misalnya keluarga dia cerai, anaknya tetap bisa sukses kok, bukan itu. Anak yang sama, tapi kalau ditempatkan di lingkungan ini, suksesnya dia tetap akan naik 26% gitu. I like the story yang tadi kita lagi ngobrol tentang taksonomi Bloom ya. Itu terlihat dari gimana orang-orang sekarang mengomentari issues. Dan kita mundur di zaman sekolah misalnya. So my question is, kita bahas dulu tentang kurikulum yang ada aja sekarang. Kurikulum yang sekarang famous tuh apa aja? IB, terus apa lagi? Cambridge. Kemudian ya kurikulum ada Edexcel tapi nggak terlalu populer, beberapa sekolah pakai. Kalau Merdeka Belajar hitungannya kurikulum nggak? Kurikulum nasional kan? Nasional, kurikulum nasional. So can you explain what is the difference between Cambridge, IB, Merdeka Belajar? A little bit about that. Jadi sebetulnya kalau IB itu mungkin level berpikir dulu kali ya, jadi lebih gampang ya. Kalau level berpikir di pendidikan, ini diajarkan sebetulnya di jurusan pendidikan, keguruan, tapi hanya di touch sedikit aja, nah itu loh sayangnya. Nah jadi level berpikir di pendidikan ada 6 kan. Ya sayangnya tadi kita masih, kalau kurikulum lama itu kita masih banyak di level 1, knowledge. Jadi rumus matematika hafalin, belum tentu mereka paham. Level 2 itu understanding. Jadi banyak kan cuma drilling kan, berlomba-lomba. Yang penting bisa menjawab cepat. Ciri-cirinya itu sebutkan gitu. Nah ini level 1. Nah level 2 belum tentu anak-anak ngerti. Level 3 application, terapan. Nah 1-3 ini disebut low order thinking. Nah level 4 itu analisa, evaluasi, create. Nah ini high order thinking. Ciri-ciri pertanyaannya what if, seandainya kamu jadi presiden, apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkan anak muda dari narkoba misalnya. Makanya mereka suruh nulis. Nah IB itu sangat banyak essay, banyak nulis tuh. Jadi memang dia sangat fokus di sana, high order. Cambridge sebetulnya juga high order, tapi Cambridge dan IB waktu masuk ke Indonesia kan mereka punya bisnis model sendiri untuk dijual. Jadi itu ya kecampur aduk sama komersialnya ya. Jadi itu prakteknya akhirnya bisa melenceng juga. Terus
problem terbesar nyari gurunya. Kurikulumnya udah bagus, tapi semua kepala sekolah, aduh Bu Ina susah banget ya nyari guru di Indonesia. Masa apply kerja, ya gimana ya Bu, karena saya udah nggak dapat kerjaan di tempat lain, ya terpaksa saya melamar jadi guru. Kadang kayak gini masa mau kita terima gitu ya. Nah jadi itu kendala dari para sekolah, yayasan, kepala sekolah dalam merekrut guru. Gimana caranya menginspire orang ya untuk to become an educator? That's what I've been doing as well. Tapi mengubah mindsetnya ini sulit. Kadang-kadang some of my students gue bilang ini cocok untuk pendidikan. Banyak yang setelah pulang, keluarga lah, saudara, anak lu mau jadi guru, gitu kan semua. Kayaknya low class banget gitu ya? Iya, jadi nah itu kan harus dibongkar lagi mindsetnya, dan itu gue udah tulis di buku ketiga gitu. What is your third book? What is your Majors for the Future, dan itu salah satu Majors for the Future waktu itu udah gue tulis pendidikan. Kalau pinter jadi dokter, kenapa nggak kalau pinter tuh jadi guru? Makanya kalau di Finlandia untuk masuk jurusan keguruan itu lebih sulit daripada masuk kedokteran dan hukum. Di situ kuncinya. Dari dulu gue bilang untuk menangani masalah pendidikan itu syarat masuk jurusan pendidikan itu aja udah harus diketatin. Scrutinize ya. Itu the best students academically di Finland itu baru boleh masuk jurusan pendidikan. Kemudian masih harus ada psychological test, karena kan nggak boleh aneh-aneh yang sekarang juga banyak kasus gitu, kekerasan dan lain-lain. Kemudian masih melalui proses interview, motivasi jadi gurunya apa nih? Bahkan di sana keponakan menteri pendidikannya mau daftar jurusan pendidikan itu ditolak karena motivasinya salah, karena oma, opa, orang tua, paman, anti semua guru. That's wrong motivation gitu loh. Karena di sana jurusan itu one of the most difficult. Jadi it was satu bergengsi lah. Bergengsi. Dan sampai gue interview kedutaan Finlandia. Gajinya tinggi banget. Enggak juga, biasa. Tapi di sana itu highly respected position gitu. Nah, jadi itu yang harusnya bukan cuma training, tapi juga syarat masuknya harusnya udah diketatin. Sedangkan gue interview dosen keguruan di Jawa Tengah, ini dosennya yang ngomong, bukan gue ya, dosennya yang ngomong. Ya gimana Bu mau ngajarin kalau mau masuk ke jurusan farmasi nilai rata-rata yang diminta 8. Ke jurusan saya minta rata-ratanya 4 aja udah bisa masuk. Nah saya suruh ngajarin yang begitu gitu. Nah ini tantangan inilah besar. Kecemasan atau keemasan nanti kalian yang putuskan. Oke. Ya jadi itu level berpikir yang harusnya high order. Nah kurikulum merdeka. Nah tadi bicara kasus contoh anak gue nih, waktu dia SD kelas 6 itu sebetulnya kan project base. Kalau kurikulum merdeka itu project base dan individu. Jadi per anak bisa menerapkan di individu masing-masing berdasarkan kesukaan dia. Anak gue waktu kelas 6 itu suka badminton. Menerapkan pelajaran fisika matematika di dalam badminton. Tapi teman kelasnya bisa aja terapan matematika fisikanya di bidang lain lagi. Jadi dia bisa ngitung bagaimana caranya supaya mukul shuttlecock ini bisa lebih jauh gitu. Jadi dia pukul, diukurin, beneran diukurin, dihitung gitu kan. Terus menarik kesimpulan. Dia bilang berarti ada 2 untuk supaya lebih jauh. 1 dengan melompat, nambah daya gitu kan. Yang kedua ayunan tangannya dimakin ke belakang. Nah, dan dia waktu rapotan itu dia sendiri yang presentasi. Jadi kita tahu apa yang dia dapat, apa yang dia understand kan, dia bisa terapkan di bidang keseharian yang dia suka. Karena itu yang 3 level tadi kan. Dari knowing dulu, understanding, terus menerapkan. Itu dulu deh. Itu nyampe dulu ke situ ya. Ya, jadi dia bisa terapin. Bahkan sebetulnya ya harusnya itu kalau dievaluasi ulang lagi, bener nggak sih gitu, dicoba ulang lagi kan, that's design thinking dia betul. Sampai melahirkan lebih ini. Tapi di tahapan kelas 6 SD gitu loh, dia bilang ini kita belajar velocity. Gue dengerinnya velocity itu apa ya? Kan lupa gitu, dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Nah tapi kelas 6 SD dia udah bisa. Nah bagus kan, gue cerita ke orang-orang kan tertarik. Mau nggak ini diduplikasi ke seluruh Indonesia? Mau. Nah ini yang dijalankan di kurikulum merdeka. Tapi banyak yang nggak paham. Dan sekarang lagi ada kursi panas diperebutkan, jadi ya lagi mau dikembalikan ke. Jadi kalau saran Kak Ina kalau ngomongin soal ujian ini sedikit melenceng. Kalau ngomongin ujian dulu kan one size fits all, UN right?
atau lebih baik enggak? What is your take? Education menurut sekolah, ini slogan di sekolah anak gue bagus banget. Education is a journey, not a race. Jadi tiap anak itu cara belajarnya beda-beda, proses berapa lama dia bisa memahami itu juga beda-beda, tidak ditentukan dari usia. Begitu usia 14 semua harus sama, pahamnya sama. Iya. Zaman Makanya sekarang suka diomongin si anak lo umur berapa? 12. Kok masih kelas 5? Harusnya kan 12 udah kelas 6. Lo beda. Ada yang 12 kok udah kelas 2 SMP. Oh berarti anak lo pinter ya. Dulu mulainya dari awal ya misalnya gitu. ya terus ibu-ibu udah mulai panik gitu kan. Ya dulu anak gue dulu yang satu itu misalnya waktu TK, memang dia sendiri itu tertarik dengan bahasa. Jadi dia memang gurunya bilang waktu TK dia cepet banget bisa mengeja gitu kan. Jadi begitu diajarin dikit dia selalu yang angkat tangan saya sampai dia ditaruh di belakang supaya ngasih kesempatan yang lain gitu belajar. Sementara anak gue yang kedua waktu TK, anak ibu ini masih belum bisa, jadi mungkin di rumah bisa dikasih tambahan. Nggak mau gue, nggak apa-apa, ulang aja, dia belum siap, kembalikan aja ulang kelas. Orang tua yang lain semua kan langsung sayang banget suruh ulang kelas gitu TK. Nggak apa-apa, dan I made the right decision, karena begitu dia ngulang, kepercayaan dirinya naik karena dia jadi ke angkatan yang lebih tinggi kan, sekarang lebih tahu. Jadi kecepatan tiap anak belajar tuh beda-beda. Tapi begitu dengar anak gue bisa baca nih yang pertama, itu teman baiknya mamahnya langsung ngursusin anaknya belajar baca. Nah ini yang akhirnya kan jadi kayak harus bersaing kompetisi gitu. Ya jadinya. Kompetisi padahal kan nggak dia perlu. Bisa kenapa anak gue nggak bisa iya. gitu ya. Tapi kan ada tahapannya sendiri-sendiri. Tapi yang sering disalahartikan berarti kurikulum merdeka semerdeka-merdekanya, bukan itu. Cuman maksudnya ada ruang. Makanya di sekolah anak gue juga itu 2 kelas jadi 1. Misalnya kelas 1 dan 2 itu jadi 1. Karena ada anak yang masih lebih lambat, ada anak yang lebih cepat. Yang lebih cepat itu prinsipnya kan dikasih enrichment. Jadi dia bisa lebih cepat. Jadi itu yang harusnya bukan one size fits all. Apalagi Indonesia. Jawa dan luar Jawa aja kan sebetulnya levelnya ketimpangannya jauh banget. Iya. Jadi harus benar-benar disesuaikan sesuai dengan lingkungan tadi you said, right? Jadi lingkungan place how the people are. Dan sebetulnya kita bisa melahirkan solusi-solusi dengan kurikulum yang Merdeka Belajar. Ini kan project based, problem based teaching. Jadi problem di daerah masing-masing nggak harus dikasih buku paket yang nasional se-Indonesia. Karena problem di NTT, problem di Papua beda lagi dengan problem di Jakarta. Kemacetan gitu kan. Jadi dalam menerapkan ilmunya ke problem yang ada di daerahnya masing-masing, siapa tahu loh anak-anak itu bisa melahirkan solusi-solusi sesuai dengan areanya masing-masing. Yes, you're right. Gitu. Sebetulnya ini harus akui kita gagal. PR terbesar di dunia pendidikan kita ini literasi. Sedangkan orang tua juga harus punya teaching quality, biar dia tahu how to teach. Dikasih tips. Kalaupun kita bayar, harus bayarnya di tray, bukan di tangan saya ya. Kalau dikasihnya ke tangan itu menghina sekali. Nah, sering kali gitu. Makanya di dunia kerja kan, lo wajib, gue hak, gue berhak, lo wajib. Menteri pendidikan yang baru atau siapapun yang pegang di Kemendikbudristek, jangan digandolin dengan banyak kepentingan, dengan partai, asosiasi guru, asosiasi dosen lah. Karena anggaran pendidikan lebih dari 700 triliun. Itu menggiurkan. Dibaca koran, baca berita, biasa kan jempolnya cepet tuh, langsung komen. Kali ini, ayo komennya jangan berani di belakang, komennya sekarang.